Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian mencintai Al-Quran. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qaili fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. الذي قال الله تعالى في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين واجمع كلمة الموحدين وانصر المسلمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, hadratul mukarramin, para tuan guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat, matta'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau semuanya, seluruh tuan guru kita, para ustadz kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, orang tua kita, mudah-mudahan selalu dikaruniakan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nashkurullah ala kullin ni'am. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu dikaruniakan kepada kita semua. Pada siang hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan silaturrahim di tempat yang bernama Dusun Arjangka, Desa Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Kita bersilaturahim didorong dengan kecintaan yang ada pada hati kita. Kecintaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, Al-mu'minu akhul mu'min. Dengan dorongan-dorongan dari Al-Quran, dengan dorongan-dorongan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah maka kita berjumpa bersama-sama, bersimpuh menghadiri suatu majelis silaturahim, suatu majelis pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang berbahagia, tadi kita bersama-sama mendengar yang membaca Al-Quran, membacakan ayat-ayat yang dipilih dari Al-Quranul Karim surah Ali Imran
ayat-ayat yang berulang kali kita dengar, berulang kali kita simak, kadang-kadang tidak masuk ke dalam hati kita. Qari tadi mengkayan ayat-ayat di dalam Surah Ali Imran yang mengajarkan kepada kita tentang ar-rakaizus salasah. Ar-rakaizus salasah maknanya adalah 3 pokok. 3 pokok yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sebagai salah satu atau sebagian prinsip di dalam menjalani kehidupan ini. Pokok yang pertama yang dibaca oleh qari tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pokok yang pertama atau ar-rakizatul ula, yang paling utama, yang paling pertama agar seseorang memperoleh keselamatan di dunia adalah at-taqwa. Ini pokok yang pertama. Takwa diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'su mali mu'min. Maknanya adalah modal pokok dari seorang yang beriman. Kalau pelungguh di dunia, kalau kita berdagang di dunia ini, mau membuka kios, mau berdagang, mau berjualan, membuka toko, maka harus ada modal. Diibaratkan umat Islam, seorang mukmin yang hidup di dunia ini ibarat sedang berdagang. Fi tijaratin, bersuatu perdagangan, dan modal paling pokoknya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ketakwaan, yang mengajarkan sifat orang yang bertakwa, yang menyebutkan sifat-sifat yang menyebabkan seseorang termasuk minal muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ini pokok si nomor seki nggih yang dibaca oleh qari tadi. Kemudian yang kedua ar-raqizatus tsaniyah. Pokok yang nomor 2 yang dibacakan oleh qari tadi adalah wazkuru ni'matallah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum ila akhir ayah. Pokok yang nomor 2 yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai prinsip bagi orang yang beriman yang hidup di atas dunia adalah al-ittihad, al-i'tisam, maknanya persatuan di dalam agama. Bersatu di dalam agama. Bersatu di dalam kehidupan. Ini pokok yang nomor 2. Dan yang nomor 3 ar-raqizatus salisah. Pokok yang nomor 3 adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ila akhir ayat. Pokok yang ketiga termuat di dalam firman Allah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada sekelompok di antara kamu, bukan semuanya, sekelompok. Ini menurut tafsir jumhur ulama. Wal takum minkum, min li tab'id. Ada juga ulama lain mengatakan min lil bayan. Maknanya apa? Wal takum minkum, hendaknya semua kalian. Ummatu yad'una ilal khair, menjadi umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ini pokok yang nomor 3. Maka kata ulama dari 3 ayat ini kita memperoleh gambaran. Pertama, Allah memerintahkan untuk bertakwa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap menjaga persatuan, kekompakan, keutuhan, kebersamaan. Dan yang nomor 3, risalah. Allah memerintahkan kita semua untuk menjalankan dakwah masing-masing dengan kemampuan kita. Nah, inilah salah satu kesempatan kita untuk meneguhkan silaturahim kita nggih. Di sini kita mudah-mudahan ketakwaan kita semakin bertambah. Mudah-mudahan semakin senang, semakin cinta kita kepada saudara kita, semakin kokoh persatuan kita. Yang hadir di majelis niki banyak latar belakang, beragam latar belakangnya. Ada yang warga Nahdlatul Wathon, ada yang lebih banyak katanya adalah dari warga Rabithah, semuanya umat Islam. Kita semua dipersatukan. Ingat, wa'tasimu bihablillahi jami'an.
bersatu. Para ulama menjelaskan bahwa di dalam dunia ini, ke dalam kehidupan dunia ini ada al-ikhtilaful masyru', ada pula al-ikhtilaf ghairul masyru'. Ada al-ikhtilaful mahmud, ada al-ikhtilaful mazmum. Maknanya ada perbedaan-perbedaan si kanggo, ada juga perbedaan-perbedaan si ndekna kanggo. Apa perbedaan-perbedaan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbedaan dalam organisasi kanggo, nggih. Perbedaan dalam mazhab fikih kanggo. Di Indonesia sebagian besar umat Islam menganut mazhab Syafi'i. Ada di Arab, misalnya di Irak, sebagian besar menganut mazhab Hanafi. Ada di Arab Saudi, sebagian menganut mazhab Hambali. Ada di daerah-daerah Afrika, di daerah Maroko, Al-Maghrib, di daerah Tunisia menganut mazhab Maliki. Kanggo perbedaan mazhab, perbedaan berijtihad. Tetapi si nomor 2 sini kanggo perbedaan yang membawa kepada perselisihan, perbedaan di dalam rukun iman, perbedaan di dalam pokok-pokok agama, itulah yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan yang ada di tengah kita ini, mari kita jadikan sebagai sumber kekuatan. Ya, ibaratnya saling menambal, saling membantu, saling menyokong, saling mendukung di dalam kebaikan. Mudah-mudahan desa Dusun Arjangka ini di tengah-tengah perbedaan yang demikian banyak, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersatu di dalam kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdien nahdiyat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kita memperingati kelahiran Sayyidul Khalaiq, kelahiran dari manusia yang paling utama, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita umat Islam cinta pada Nabi, nggih? Cinta penuh pada Nabi? Yang tunas cinta pada Nabi, bapak-bapak? Oh, enggak ada suaranya. Cinta penuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Teriak kita, cinta, bilang supaya suara kita itu didengar sama malaikat. Supaya suara kita itu didengar sama pohon-pohon yang ada, semuanya akan bersaksi. Bersaksi atas apa yang kita ucapkan. Apabila kita mengucapkan perbuatan baik, akan bagus pula persaksiannya. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang buruk, ucapan umpatan, ucapan dusta, maka akan buruk pula persaksian kita di akhirat nanti. Na'udzubillah min. Semua kita bapak-bapak sekalian, semeton-semeton tiang yang tiang kangen, yang tiang kasihi, semua kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin memperoleh kebaikan-kebaikan. Semua kita ingin termasuk pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperoleh syafaat. Semua kita ingin menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngiring beliau masuk surga bighairi hisab. Tetapi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah pengajian yang berbahagia, segala sesuatu memiliki syarat, nggih? Segala sesuatu memiliki syarat. Cita-cita apapun, apalagi cita-cita yang besar, kita ingin masuk surga, kita ingin memperoleh kebahagiaan, semuanya itu membutuhkan syarat. Dari mana kita tahu syarat-syarat orang-orang yang termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita buka Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istilah dengan si solah-solah, si bagus-bagus, si selamat era li akhirat. Macam-macam istilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang teistilahang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kadang-kadang teistilahang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Kadang-kadang teistilahang al-muhsinun, dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Kadang-kadang diistilahkan al-mu'minun, orang yang beriman. Semuanya itu sifat-sifat
yang mengarah kepada kebaikan di akhirat. Maka pada kesempatan ini, di dalam acara kita bersama-sama bersilaturahim, sekaligus kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang ajak pelungguh semua untuk merenungkan sebagian daripada sifat-sifat orang yang selamat, yang sukses, yang berhasil. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Shadaqallahul azim. Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tiang baca ini, "Falladzina amanu bihi," maka adapun orang-orang yang beriman kepadanya. Kepada siapa niki? Kepada siapa? Lihat dalam ayat niki, kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruh, dan memuliakan, mengagungkan, wa nasaruh, kemudian menolong, membantu, menjaga, menyokong perjuangan beliau, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan dia ikut ngiring kepada cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya di sini maksudnya Al-Qur'an. Orang yang ngiring petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, yang melaksanakan seluruh ajaran-ajaran Al-Qur'an, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses, yang berhasil. Bapak-bapak yang tiang hormati, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, muslimin muslimat, nahdi-nahdiyat yang berbahagia. Lihat dalam ayat niki ada 4 sifat. 4 sifat seseorang termasuk orang yang beruntung, orang yang sukses. Kita bercita-cita mudah-mudahan tersukses nih. Sukses si hakiki. Ndekna sukses menurut ukuran manusia. Mulai dunia kadang-kadang beda-beda ukuran manusia si sukses. Lek separuh tempat mau berdua sapi luwe sukses, berarti sugih. Lek separuh tempat mau jadi pejabat tinggi, jadi camat, jadi bupati, oh berarti sukses karena jabatannya tinggi. Lek sebagian tempat karena dia banyak ilmunya, dia berhasil di dalam menuntut ilmu, dia sukses. Ini ukuran-ukuran manusia. Tetapi ada ukuran-ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses menurut Allah diantaranya ada 4 sifat. Saya dengan si sukses. Nunasang pelungguh ingin sukses? Nah, kalau ingin sukses tinggal cocokkan. Nggih? Apa bahasa Anda cocokkan? Cocoang. Iya, cocoang, wah tinggal nilai. Jadi cocokkan diri pelungguh dengan sifat-sifat si arak, si tersebut dalam ayat niki. Sifat si nomor seke, falladzina amanu bihi. Sifat yang nomor 1, orang yang sukses itu, yang selamat itu adalah alladzina amanu bihi, orang yang kokoh kuat imannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gunanya dan tidak akan membawa keselamatan walaupun pelungguh beriman kepada Allah, pelungguh benar-benar bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi begitu ditanya, terketahuan dengan dia beriman kepada Nabi Muhammad, oh saya tidak beriman, saya tidak mau tahu nama Nabi, yang penting saya beriman sama Tuhan. Na'udzubillah min, tidak diterima iman yang seperti itu. Karena ibaratnya ucapan syahadat kita ahlul Islam, ucapan syahadat kita ahlul Islam, ahlul tauhid, terdiri dari 2 rangkaian kata. Yang pertama rangkaiannya asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua rangkaiannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ini dua rangkaian yang tidak boleh terpisah. Kenapa tidak boleh terpisah? Karena rangkaian ini telah digandengkan. Dua kalimat ini telah digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Kan diceritakan dulu pada waktu Nabi Adam alaihi salam, suatu ketika beliau nongak ke arasy. Beliau nongak ke arasy pada saat diadili oleh Allah. Pada saat beliau melanggar perintah Allah. Tidak boleh, wala taqrabah hadhihi syajarah, Adam jangan mendekat kepada pohon ini. Tapi karena tergoda oleh hawa nafsu beliau, lupa kepada pesan Allah, dia makan buah di itu. Akhirnya semua bajunya terlepas, terlempar dari dalam surga. Saat itu Nabi Adam alaihissalam nongak ke atas arsy. Dilihat tertulis di arsy itu ada dua kalimat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, saya mohon ampun, ya Allah, saya bertawasul dengan kemuliaan nabimu yang namanya Muhammad. Heran Allah, dari mana kamu tahu Muhammad? Padahal belum ada Nabi Muhammad. Masih ada Adam, enggak-enggaknya Adam sama Hawa. Enggak-enggaknya berdua. Kata Nabi Adam alaihissalam, oh saya tahu bahwa ada seorang hamba yang namanya Muhammad yang akan lahir nanti dan itulah kekasihmu. Saya tahu dia menjadi kekasihmu karena namanya disebut bersamaan dengan namamu ya Allah di atas arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka bagi kita umat Islam, umat manusia, setelah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang boleh berkelit, tidak ada seorang pun yang boleh berdalih, tidak ada seorang pun yang boleh beralasan. Apa katanya? Oh kalau saya tidak mau masuk agama Islam, saya masuk agama lain. Saya tetap yakin, mengakui Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi saya tidak mau beriman kepada Muhammad. Na'udzubillah min zalik. Iman kepada Allah, tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya itu tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang nomor satu. Iman kepada Allah dan iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu bapak-bapak, saudara sekalian, dalam kesempatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita perkuat keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dalam artian apa? Iman dalam artian percaya. Percaya nggih? Percaya pelungguh? Coba yang mau dengar suaranya, percaya pelungguh? Iman pelungguh kepada beliau? Percaya pelungguh Nabi Muhammad diutus oleh Allah? Itu iman yang paling dasar. Selain iman yang paling dasar, ada juga iman yang lebih tinggi. Apa maknanya? Laksanakanlah petunjuk-petunjuk dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang pantas apabila kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ngaku Nabi Muhammad diutus oleh Allah tapi malas telaksana yang pesan-pesan nasi arak li dalam hadis. Suruhna ita li dalam hadis misalnya, suruhna ita adik tepatuh-patuh, al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu, bahwa orang muslim itu semeton dari orang muslim yang lain. Orang yang beriman itu saudara bagi orang beriman yang lain. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh menghinanya, menyerahkannya kepada musuh. Tiba-tiba perbuatan kita ndekna sesuai barang hadis niki. Oh, berarti iman kita masih perlu teperiri nggih. Perlu teperiri adikna tetu-tetu beriman, iman yang mendorong kita untuk melaksanakan petuah-petuah wasiat-wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki si nomor seki. Kemudian sifat yang nomor 2 yang disebut di dalam ayat niki, wa azzaruhu.
Si nomor 2, orang yang beruntung, yang selamat di akhirat itu azzaruhu, selalu mengagungkan dan mentakzim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azzara maknanya azzama, azzara maknanya waqqara, artinya mengagungkan. Ngumbe caran kita sekarang mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Coba, bagaimana caranya kita mengagungkan beliau? Kalau kita sebut namanya, kita awali dengan ucapan Nabi. Nggih? Jangan sebut Muhammad, Muhammad kayak teman kita. Dia kanggo. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala nyata-nyata mengatakan, surat Al-Hujurat, Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'adikum ba'dha. Wahai sahabat-sahabat, ini memang ajaran untuk para sahabat bagaimana beradab untuk memanggil Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Wahai para sahabat, jangan sekali-kali memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan engkau memanggil teman-temanmu. Ada misalnya teman kita namanya Mahmud, Mahmud, biasa gitu kita manggil nih. Tapi kalau Nabi ini kanggo, nggak boleh kita mengatakan ya Muhammad, jangan. Tapi ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya Abul Qasim. Itu salah satu cara Allah mengajar sahabat Nabi untuk menjaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah lama Rasulullah meninggal, wafat. Wah, pira tahun wafat Nabi? Coba tiang ketuan pelungguh. Coba sudah berapa tahun Hijriah? 1424 dikurangi 10. Pira? 1414 tahun yang lalu kira-kira telah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sudah tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, tetapi kita tetap diperintahkan untuk mengagungkan beliau, untuk memuliakan beliau. Bagaimana caranya? Kalau kita sebut beliau, nama beliau, kita ucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Banyak-banyak kita membaca sholawat dan salam kepada beliau. Mari kita baca nggih. Kita cari barokah, mudah-mudahan bulan Rabiul Awal niki mudah-mudahan akan membawa keberkahan kepada kita semua. Mari kita baca salawat bersama-sama, salawat yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ini luar biasa banyaknya. Banyak ulama-ulama si hebat-hebat ngarang salawat. Kenapa para ulama itu ngarang salawat? Karena disebutkan bahwa dengan sebab seseorang itu banyak-banyak membaca salawat Rasulullah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dicintai dan memperoleh kedudukan yang dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Inna aulan nasibi, manik Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia si paling rapet tauna. Inna aulan nasibi, manusia si paling rapet tauna barang aku era yaumal qiyamah, li'jul kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu dengan si paling luwih membaca selawat. Ibu-ibu apal sudah baca selawat nih? Apal belum bu? Ya sang lemes-lemesna dengan arjangka kepanasan belum bu? Nggih, belum panas nggih. Ya, lagu sabar sebentar, mungkin 1 jam lagi sudah selesai kita. Nah, jadi hafal pelungguh baca selawat ke? Sang lemes-lemesna. Iya, di narak balungna. Harus beli balungna nggih. Harus beli balung pelungguh nggih. Beli balung pelungguh kalau ngaji, jangan lemes-lemes. Nah, kita umat Islam pantas untuk banyak-banyak membaca selawat. Cara kita untuk mengagungkan beliau, nggih.
Karena memang di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan segenap malaikatnya. Selapu malaikat tidak terkecuali. Mulai malaikat Jibril sampai malaikat yang katakanlah yang biasa-biasa, semuanya mengucapkan yusalluna 'alan nabi. Yusallun itu kalau orang belajar nahwu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidul istimrar, maknanya terus-menerus. Allah tidak sekali membaca salawat kepada Nabi, malaikat tidak sekali, tetapi terus-menerus, tidak putus-putus. Oleh sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyaklah membaca salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi munta luwe-luwe baca salawat berarti insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan Nabi, nggih. Kalau kita mengagungkan Nabi berarti termasuk di dalam ayat yang tiang bacakan tadi. Wa azzaruh, yaitu orang-orang yang mengagungkan Nabi, merekalah orang yang akan sukses di akhirat nanti. Itu sifat yang nomor 2. Kemudian sifat yang nomor 3, wa nasaruh. Siapa orang-orang yang sukses di akhirat? Wa nasaruh, yaitu orang yang senantiasa menolong, membantu perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu, pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hayat di dunia, nengke masih hayat endah Nabi lagu li alam barzakh. Nabi itu hayat. Bahkan orang mukmin itu tetap, kata Imam Malik, balagoni anna arwahal mu'minin mursalatun, atau di dalam sebagian riwayat disebut balagoni anna ruha mursalatun tadhhabu haitsu tasya. Yang namanya ruh, utamanya ruh orang yang beriman, mursalatun, dia bebas. Tazhabu haitsu tasya, dia pergi kemana-mana. Jadi jangan heran kalau misalnya ruh orang tua kita itu misalnya dia datang ke rumah kita, jangan heran. Makanya kita sebagai anak cucunya harus bagus pegawaian tenggih. Harus bagus supaya senang orang tua kita itu. Ruh orang tua kita itu senang, bahagia di alam barzah kalau kita kirimkan Fatihah. Kalau kita bacakan surah Yasin, kita kirimkan pahala selawat, kita kirimkan pahala amal jariah, kita kirimkan pahala sedekah, kita kirimkan pahala, Masya Allah. Itulah yang akan membawa kecintaan akan membawa kesenangan kepada ruh orang tua kita yang berada di alam barzah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tiang hormati, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hayat di dunia dulu, bagaimana cara para sahabat menjaga, membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menjaga raga beliau, selain menjaga perjuangan beliau. Kemana-mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi selalu dijaga oleh sahabatnya. Sahabat-sahabat beliau tidak pernah jauh dari beliau, selalu menjaga, mengiringi beliau. Itu sebabnya dulu disebutkan pernah ada seorang musyrik, orang kafir Quraisy. Kebetulan dengan kafir sini berdua semeton wahtama Islam. Semeton nasino karena wahtama Islam milu hijrah aning Madinah. Ya ranjak besemeton nggih, dakana berbeda agama. Tempo-tempo kangen ya le semeton nasino. Akhirnya suatu ketika lalu ya lekan Mekah, lalu waning Madinah. Mele bejangu, apa bahasa Pelunggu? Bejangu, mele jangu semeton. Si arak le Madinah, si wahtama Islam. Karena layak kan selapuk dengan si tama Islam, wajibangna isi Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah.
pindah lekan Mekah ke Madinah. Karena lek Mekah dekna bau beribadah. Karena lek Mekah tersiksa isi dengan kafir. Karena lek Mekah luwe bahkan dekna sekedar tersiksa sampai akan dibunuh banyak. Oleh sebab itu disuruh hijrah oleh Nabi. Diperintahkan melalui Al-Qur'an. Lalu dengan sino aning Madinah bejangu semeton. Datang dia ke Madinah, tinggal dia sehari 2 hari di Madinah. Sejelo 2 jelo tinggal di Madinah. Setelah selesai melepas rindu ule aning Mekah. Sampai le Mekah. Lalu dengan sino aning Ka'bah. Dengan kafir sino, dengan musyrik sino. Apa katanya di Ka'bah? Ya ma'syara Quraisy. Dengan Quraisy, batur-baturku. Dengan Quraisy si pada kafir marah aku. Ngono kira-kira. Ya ma'syara Quraisy. Kaifa taqtuluna Muhammadan wa ashabuhu kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi. Apa kata orang itu? Dengan Quraisy, wah mimpi. Wah mimpi, jangan mimpi lagi, jangan berhayal lagi, jangan bercita-cita lagi mau membunuh Muhammad. Jangan mau mimpi mau bunuh Muhammad. Tidak mungkin kalian akan membunuh Muhammad. Karena sahabat-sahabatnya itu santer isi menjaga Nabi, tidak pernah jauh dari Nabi. Sehingga kata orang itu, kalau Nabi SAW wudu, dilihat pada waktu Nabi wudu, setiap kali beliau wudu membasuh mukanya, tetesan air wudu beliau itu tidak ada yang jatuh ke tanah. Kenapa tidak jatuh ke tanah? Karena para sahabat berebutan nadong. Berebutan di sekitar beliau itu untuk, apa bahasa Pelungguh nadong itu? Iya. Tetesan yang jatuh dari muka beliau tidak ada yang sampai ke tanah. Para sahabat beramai-ramai bahkan saling rebutan. Kadu yaqtatilun, hampir-hampir nebeswal para sahabat memperebutkan tumpahan air wudu beliau. Bagaimana kalian mau bunuh orang yang seperti itu dicintai oleh sahabatnya? Air wudunya saja tidak jatuh ke tanah karena diperebutkan oleh para sahabatnya. Nah, itulah gambaran kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara sahabat lain tabarukan. Tabarukan maknanya mengambil berkah. Kita ditedait Nabi nggih. Ditedait Nabi lagu insyaallah mudah-mudahan. Walaupun kita tidak berjumpa raga kita dengan raga beliau, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menolong beliau, menjaga beliau dengan menjaga ajaran-ajaran beliau. Dulu para sahabat berjihad bersama Nabi, di samping Nabi. Sekarang kita berjihad, tidak ada Nabi di samping kita, tapi insya Allah doa Nabi selalu bersama kita. Berjihad dalam artian bukan hanya ngangkat pedang. Karena berjihad itu banyak macamnya kata ulama. Ada al-jihadul qitali, mengangkat senjata. Lagu mudah-mudahan jangan sampai seperti itu insya Allah. Ya, kita di Lombok ini, walaupun di Lombok ini ada beberapa yang tidak beragama Islam, ada yang non-muslim, tapi mudah-mudahan tetap aman, tentram. Bareng-bareng kita membangun daerah saling hormat menghormati. Kita dengan Islam jangan sampai terendahang agama antasi dengan lain ditemilih. Dan demikian pula kita ndek terendahang agama dengan. Jadi kita serahkan masalah hidayah, masalah petunjuk, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man tasha, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Melenta selapuk dengan beriman. Lagu kata Allah, firman Allah, innaka la tahdi man atasha, innaka la tahdi man ahbabta. Nabi Muhammad sendiri tidak diberikan hak oleh Allah untuk memasukkan iman ke hati seseorang. Tidak bisa Nabi memberikan petunjuk dalam artian memasukkan orang ke agama Islam.
Petunjuk itu hanya datang walakinnallaha yahdi may yasha. Datangnya dan bersumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada selain al-jihadul qitali, selain jihad dengan senjata, ada al-jihadut ta'limi. Jihad melalui medan pendidikan, kata ulama. Maknanya apa? Mari kita bangun madrasah, nggih. Itu jihad. Kita taruh satu batu di madrasah, itu dapat pahala berjihad. Berjihad untuk menegakkan ilmu pengetahuan. Berjihad untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Berjihad melalui medan pendidikan. Itu juga termasuk memperoleh pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang harapkan madrasah yang ada Pelungguh sama-sama bangun. Yang ada di ya, di daerah Hubbul Jiran. Kubur Jaran yang sudah dirubah jadi Hubbul Jiran. Di Hubbul Jiran ada madrasah. Namanya memang madrasah NW, tetapi bukan berarti harus yang bangun orang NW. Tidak, semuanya kita bangun. Itu hanya nama. Nama sebagai lambang, sebagai identitas, tetapi hakikat dari madrasah itu adalah seluruh umat Islam memilikinya. Punya kita semua madrasah niki nggih. Jangan misalnya kalau ada madrasah NW dibangun hanya kita yang kita orang NW, ayo kita bangun. Kalau ada madrasah misalnya dibangun oleh jamaah dari Robitoh, hanya kita orang Robitoh yang bangun karena madrasah ini punya kita. Bukan begitu. Dia kanggo ngenu, dia kanggo milen-milen tahu namang amal soleh ta. Tidak boleh kita pilih-pilih, semuanya itu adalah ladang akhirat. Mazra'atul akhirah. Nah, jadi tiang minta semua mari bersama-sama. Madrasah Nahdlatul Wathon, ada misalnya madrasah Rabithah, mari juga dibangun bersama-sama. Karena itu pada hakikatnya tempat anak-anak kita semua untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah nggih. Nah, jadi tiang harap madrasah niki bisa Pelungguh bangun bersama-sama dengan kebersamaan, dengan kekompakan. Al-jama'atu ni'matun wal furqatu azab, kata Nabi. Berjamaah itu nikmat. Hatta sampai kalau kita makan, kalau Pelungguh makan, berdahar, makan sama-sama dengan teman, bisa habis kadang-kadang 2 piring, nggih. Tapi kalau sendirian kita makan dekat namai kanduknya, biar kita makan pelalah kadang-kadang tidak habis 1 piring. Itu nikmatnya berjemaah. Nah, demikian pula dalam hal-hal yang lain, yang lebih besar, membangun, mari berjamaah. Wal furqatu azab, sedangkan terpecah belah itu adalah suatu azab. Makna terpecah belah itu bersual, berselisih, tidak akur, tidak kompak. Itu makna furqah, pecah belah. I'mal lidinika qabla firqatika, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini perlu diingat niki. Ini riwayat suatu asar yang diriwayatkan marfu' dari Rasulullah SAW. I'mal lidinika qabla firqatika. Bekerjalah, beramallah untuk agamamu sebelum kelompokmu. Nih, perlu untuk kita semua nggih. Jadi jangan kita dahulukan kelompok agama paling belakang, jangan. Agama yang pertama, kepentingan agama kita. Masjid itu kepentingan agama, kita bangun semua, warga NW, warga Rabithah, warga yang lain. Itu lidinika untuk agama. Kita dahulukan. Madrasah untuk agama, kita dahulukan. Pengajian-pengajian untuk agama kita hadiri, walaupun yang memberikan pengajian itu misalnya tidak berasal dari organisasi kita, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kita mencari ilmu pengetahuan yang baik, kita ambil dari mana saja nggih, walaupun dari luar. Yang jelek jangan kita terima walaupun dari dalam kita. Itu ya. Kata Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, unzur ila man qala wa la tanzur ila man qala. Lihat pada isi yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan tuan guru tapi nyuruh kita nyumpak, jangan kita turut.
Kalau menyampaikan tuan guru tapi nyuruh kita untuk makan riba, jangan kita turut. Yang nyampaikan tuan guru ngajak silaturahim, jangan kita turut. Ada orang biasa, ya katakanlah bukan tuan guru, bukan ustadz, orang biasa tapi dinasehati kita dengan kebaikan. Tajana kita berjemaah di masjid, tajana kita bergotong royong membangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, mari kita laksanakan. Karena itu adalah ajaran yang baik. Kemudian ada juga macamnya al-jihadul mali. Ada al-jihadul qitali, berjuang dengan senjata. Al-jihadul ta'limi, melalui madrasah. Al-jihadul mali, dengan harta benda. Kita keluarkan zakat, kita keluarkan sedekah, kita keluarkan bantuan santunan kepada saudara kita yang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada jiran, tetangga-tetangga yang kurang mampu, itu juga masuk jihad. Nggih. Nah, jadi luwih lalu langan tetama surga sebenarnya mun teu milih. Luwih lalu langan teh gawe si solah mun teu milih. Lagu kadang-kadang kemilih sini leman arak. Kemilih, angen, semangat, iya sini narak. Padahal langan teh tama surga santer luwih nah. Tembersiang langan bae mun teu bagus niatna. Tebersiang langan si rurung si arak le desa anta le gubuk teh niatnya bagus, adikna bersih, adikna narak duri si nyakitin dengan si lewat le rurung sino, wah mau teu pahala. Luar biasa agama Islam. Nah, itulah contoh dari sebagian kecil ajakan-ajakan, ajaran-ajaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat ketiga itu sifat al-muflihun. Sifat orang-orang yang sukses, selamat, sentausah, yang berjaya di akhirat nanti. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Orang-orang yang mengikut, yang ngiring pada cahaya yang diturunkan bersama Nabi. Apa cahaya yang diturunkan bersama Nabi? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang mulia. Maknanya apa? Mari kita hidupkan ajaran Al-Quran. Kita hidupkan ajaran Al-Quran. Bagaimana caranya? Pertama, mari kita akrab dengan Al-Quran. Anak-anak yang baca Al-Quran tadi, Masya Allah, terdoa yang mudah-mudahan ini anak-anak yang laki, yang perempuan, mudah-mudahan menjadi pejuang agama, mudah-mudahan menjadi orang yang cinta pada Al-Quran. Dan bahagia orang tuanya, santer belik syukur orang tuanya dari anak-anak yang cinta pada Al-Quran, anak-anak yang bisa baca Al-Quran. Karena setiap kali anak kita itu membaca satu huruf, dia dapat 10 pahala, dan 10 pahala lagi dikirim oleh Allah untuk kita, orang tuanya. Coba sang dementeng sang dementeng kalau anak kita bisa baca Al-Quran. Dengan sebab anak kita bisa baca Al-Quran, dia baca 1 juz, mau dia sekian ribu pahala. Sama seperti itu, ribuan pahala juga dikirim untuk orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya itu yang dulu menyuruh anaknya mengaji Al-Quran. Dengan sebab dia suruh anaknya mengaji Al-Quran, dengan sebab dia perintahkan anaknya mengaji Al-Quran, apalagi dia bimbing anaknya membaca Al-Quran. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Say dengan si nunjukang pegawaian si solah, maka dengan sinu mau pahala, pada marak pahala dengan si gawe pegawaian si solah niki. Jadi misalnya pelungguh nejak dengan lalu aning masjid, gara-gara sebab pelungguh nejak ya aning masjid, milu ya sembahyang berjemaah. Batur pelungguh sinu mau pahala, dan pahala yang sama juga diberikan Allah untuk pelungguh. Kenapa? Karena pelungguh si nejak ya. Man dalla ala khair falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan memperoleh pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, anak-anak kita ini mari kita ajak mencintai Al-Quran Karena pelungguh kan yang tiang lihat tuh banyak sudah lingsir. Sudah tidak bisa pelungguh belajar Al-Quran lagi Nggak mungkin, sudah 60 tahun umur pelungguh kan. Sudah capek, sudah lelah. Nah, tugas pelungguh menjadi orang tua, mengajak, memerintahkan, suruh bijajari pelungguh, anak-anak pelungguh, cucu pelungguh untuk rajin mempelajari Al-Quran. Ya, langan pelungguh mau pahala
Yalangan pelungguh mau pahala. Terus, ingetang doang anak jari. Dende alurang ngelambar kedek-kedek, mbuik-mbuik ang umur, mbuik-mbuik ang waktu, ganggu dengan gawe si iseng-iseng sini keruan. Lebih baik kumpulkan. Di Arjangka ini ada para tuan guru, ada ustadz yang bisa membimbing. Kumpulkan biar diajar oleh ustadz. Pelungguh sebagai orang tua juga dapat pahala. Nah, itulah sifat yang nomor 4. Orang yang beruntung, orang yang memperoleh keselamatan, yaitu orang wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sifat yang keempat yang membuat seseorang termasuk kelompok orang yang sukses adalah orang-orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an, saudara-saudara sekalian, kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab yang semua para nabi dulu berharap. Selapuk nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, semua nabi berharap mudah-mudahan Al-Quran turun kepada saya, katanya. Ternyata diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Dan untuk kita beruntung kita menjadi umat beliau, nggih. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya sekarang. Ada Al-Quran di depan pelungguh, buka Al-Quran itu. Kalau pelungguh bisa baca Al-Quran. Kalau pelungguh tidak bisa baca Al-Quran, baca surah-surah yang pelungguh hafal. Pasti li Arjangka ini selapuk pelungguh hafal Al-Fatihah nggih. Selapuk pelungguh hafal kulhu nggih. Hafal kul a'udzu birabbil falaq, qul ya ayyuhal kafirun, tabat yada, iza jaa nasrullah, surat-surat si pendek-pendek, insyaallah hafal itu. Dakan itu sekolah nggih. Karena tetap terdengar kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca dia. Baca walaupun kita tidak kenal huruf. Apa yang kita hafal, si pelungguh hafal, baca surah-surah Al-Qur'an niki. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian yang cintai, itulah sebagian sifat-sifat dari orang-orang yang selamat sentosa, orang yang sukses kehidupannya, orang yang berhasil kehidupannya. Yang pertama, orang yang imannya kokoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang selalu mentakzim beliau, mengagungkan beliau, membaca salawat dan salam kepada beliau. Yang ketiga, orang yang selalu menolong beliau, menolong perjuangan beliau. Dan yang keempat, orang-orang yang selalu menuruti, selalu mengikuti ajaran-ajaran dari Al-Quran yang kan sebagai cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin-hadirat sekalian yang Tiang cintai, mungkin hanya ini yang bisa Tiang sampaikan kepada pelungguh semua. Dan pesan Tiang kepada pelungguh, tetap utuh, kompak nih. Tetap akur, tetap kompak, bersaudara, bersemeton di dalam agama Allah. Majukan agama Allah ini dengan kebersamaan. Majukan agama Allah dengan bersama-sama, bergotong royong, dengan akur, akrab. Jangan saling jauh menjauhi, jangan saling benci membenci, apalagi sampai saling menyakiti. Nah, niki yang Tiang sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang pelungguh dengar dari pengajian yang sederhana ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah iman takwa nggih, untuk menambah iman takwa, mengingatkan pelungguh tiang endah, tiang senyampaian, tiang si paling perlu endah ngelaksana yang. Jadi mudah-mudahan mengingatang tiang, diri tiang dan pelungguh semua mengenai ajaran-ajaran yang perlu kita laksanakan, mengenai wasiat-wasiat Rasul yang perlu untuk kita hidupkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin-hadirat sekalian, harapan tiang terakhir, mudah-mudahan silaturahim kita akan nyambung pada saat-saat yang akan datang nggih. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan negara kita, bangsa kita
desa kita, kampung kita, gubuk kita mudah-mudahan semakin aman nggih. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.